Cuplikan terbaru dari film The Marvels akhirnya dirilis dan kita bisa mengetahui seperti apa keseruan dari film terakhir MCU yang mengisi slot untuk rilis tahun 2023 ini. Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah bocoran plot serta detail penting yang mungkin kalian lewatkan selama menyaksikan trailernya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path. The Marvels sendiri adalah sequel dari film Captain Marvel yang sudah dirilis pada tahun 2019 lalu. Dengan garis besar kisahnya yang akan membawa franchise ini menuju arah baru dengan melibatkan beberapa karakter terkenal sebagai tokoh utama. Carol Danvers, Kamala Khan, dan Monica Rambeau dipastikan akan bertemu dan ketiganya bergabung menjadi sebuah tim setelah dipertemukan oleh situasi tertentu. Seperti yang sudah kita ketahui, para penggemar terpaksa menunggu sedikit lebih lama dari jadwal semula sampai akhirnya bisa menyaksikan keseruan film ini. Semua dikarenakan penundaan jadwal beberapa proyek MCU yang tentu berdampak pada jadwal rilis sequel Captain Marvel ini. Sekarang, sebelum Marvel Studios merilis Guardians of the Galaxy Volume 3, mereka sudah mulai untuk mempromosikan film terakhir MCU untuk perilisan tahun ini. Diarahkan oleh Nia Da Costa, sutradara yang sebelumnya mengerjakan film Candyman, film yang meramaikan Marvel Cinematic Universe fase 5 ini akan menjadi film yang sebelumnya berhubungan dengan peristiwa WandaVision, serial Miss Marvel, dan juga Secret Invasion yang masih belum ditayangkan. Nah, untuk semakin memahami keseruan film The Marvels, berikut adalah beberapa informasi menarik yang sudah kami persiapkan khusus untuk kalian. Hal menarik pertama yang bisa kalian temukan adalah logo Marvel Studios yang mendapatkan varian baru seakan menjelaskan plot dalam film ini. Tulisan Studios Marvel disajikan dengan warna klasik Marvel Studios sebelum beralih kembali menjadi Marvel Studios dengan efek galaksi yang terlihat di seluruh trailer. Pesan yang akan disampaikan adalah, dalam film ini Captain Marvel, Miss Marvel, dan Monica Rambeau memiliki kekuatan mereka yang entah bagaimana terhubung sedemikian rupa sehingga menyebabkan mereka secara fisik berteleportasi dan bertukar tempat satu sama lain. Ini mirip seperti dengan tulisan Marvel Studios yang juga bertukar tempat. Trailer The Marvels dimulai dengan pengungkapan besar yang menunjukkan keberadaan stasiun luar angkasa bernama Saber. Posisinya terletak di luar atmosfer dengan tujuan utama untuk melindungi bumi dari ancaman yang mungkin datang. Stasiun luar angkasa ini menjadi basis operasi baru di dalam kisah MCU dan berfungsi sebagai titik operasi untuk Nick Fury serta Monica Rambeau. Stasiun ini terlihat memiliki desain yang mirip dengan The Peak, pangkalan stasiun ruang angkasa yang digunakan oleh SWORD. Dan dengan pengungkapan ini bisa menjadi sebuah tanda bahwa The Marvels akan memperkenalkan Saber sebagai pengganti SWORD, sebuah organisasi yang malah terlihat seperti organisasi kriminal setelah kita melihat apa yang mereka lakukan terhadap jasad Vision juga ketika menangani Wanda Maximoff. Apapun tujuannya nanti, pangkalan ini terlihat lebih menggambarkan tujuan utama Nick Fury dalam melindungi bumi dari ancaman intergalaksi. Nick Fury dipastikan memiliki peran yang cukup besar dalam kisah fase 5. Ini sudah terlihat bahkan sebelum The Marvels dirilis. Ya, dia terlebih dahulu akan muncul dalam serial terbatas yang berjudul Secret Invasion yang bisa kalian saksikan mulai 21 Juni nanti. Melihat hubungannya dengan franchise Captain Marvel, maka tidak heran jika dia masih akan muncul setelah dari serialnya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Nick Fury ini adalah sosok asli atau digantikan oleh Skrull yang menyamar sama seperti dalam kisah sebelumnya? Satu yang bisa kita lihat, Nick Fury dalam trailer The Marvels terlihat bekerja sama dengan Monica Rambeau yang bisa menjadi pertanda bahwa dia adalah karakter asli, bukan merupakan Skrull yang menyamar. Entah seperti apa yang terjadi dengan status keaslian Nick Fury nantinya, semua itu akan dijelaskan dalam serial Secret Invasion. Dan buat kalian yang penasaran terhadap siapa saja karakter yang berpotensi sebagai Skrull jahat yang menyamar, kalian bisa cek video berikut untuk mengetahui informasi selengkapnya. Salah satu momen besar dalam trailer The Marvel diperlihatkan dengan Monica Rambeau yang menyelidiki jump point yang berlokasi tidak jauh dari bumi. Medan energi yang serupa dengan lubang cacing ini biasanya digunakan untuk perjalanan luar angkasa secara instan dan merupakan bagian dari jaringan teleportasi Neural Universe, sebuah konsep yang diperkenalkan dalam franchise Guardians of the Galaxy.
membuat siapapun yang melintasinya akan berpindah ke lokasi lain secara instan dalam hitungan detik. Sebelumnya, Marvel Cinematic Universe sudah pernah mengungkapkan jump point semacam ini dalam beberapa proyek lain termasuk film Captain Marvel pertama. Tapi tampaknya ada yang salah dengan yang berada di dekat bumi ini. Untuk itu, Monica perlu mendatangi sumber energi dari lokasi tersebut agar bisa diteliti oleh tim Saber. Untuk kemudian bisa dideteksi apakah ada ancaman berbahaya yang diakibatkan dari lokasi ini. Kebiasaan Monica untuk terlibat dalam misi lapangan bukanlah sebuah hal baru. Sebelumnya dia sudah pernah meneliti medan anomali aneh di Westview yang ternyata adalah medan Hex ciptaan Wanda. Dan kalian tentu ingat, dengan menembus lokasi tersebut, Monica kemudian mendapatkan perubahan dalam dirinya sampai dia mendapatkan kekuatan super. Dan keterlibatan Monica dalam film ini sepertinya berhubungan langsung dengan ending serial WandaVision. Kala itu Monica didatangi oleh perwakilan Skrull yang mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat, dan inilah yang menjelaskan kenapa Monica bisa berada di luar angkasa, serta menjalankan misi bersama Nick Fury dengan menetap di pangkalan luar angkasa bernama Saber. Masih dalam adegan yang sama, trailer The Marvels menunjukkan Kamala Khan yang berpindah keluar angkasa setelah bertukar tempat dengan Monica. Lucunya, dia langsung berpikir bahwa petualangan barunya ini adalah semacam ujian untuk masuk dan bergabung bersama Avengers. Gagasan ini seketika muncul setelah dia melihat Nick Fury di stasiun luar angkasa Saber, dan dia tahu bahwa Nick Fury selalu mendatangi orang yang dianggap penting, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tim Avengers. Namun, Kamala ternyata tidak tinggal untuk waktu yang lama ketika dia berada di luar angkasa. Dia diperlihatkan sempat melawan beberapa pasukan Saber yang mungkin disebabkan oleh kesalahpahaman. Dan di sini dia menunjukkan kekuatannya kepada Nick Fury. Siapa sangka pertemuan Kamala dengan Nick Fury ternyata masih berlanjut dengan founder Avengers itu yang mendatangi kediamannya. Tampaknya setelah menyelamatkan Jersey City dalam serial sebelumnya, Kamala terlibat ke dalam masalah yang jauh lebih besar karena menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa di luar bumi. Para penggemar MCU terakhir kali melihat kemunculan sosok Carol Danvers dalam adegan pasca kredit serial Miss Marvel. Kala itu dia bertukar tempat dengan Kamala Khan dan melemparnya sampai masuk ke dalam lemari pakaian. Dan dalam trailer The Marvels mengungkapkan lebih banyak mengenai adegan ini, termasuk memperlihatkan ekspresi kebingungan dari Carol Danvers ketika dia mendarat di ruangan pribadi milik gadis remaja yang selama ini mengidolakannya. Sebelumnya juga sudah dikonfirmasi bahwa adegan pasca kredit Miss Marvel diambil selama produksi film The Marvels. Dan sekarang akan ada lebih banyak penjelasan mengenai adegan pasca kredit tersebut. Kemudian, trailer terbaru ini menjelaskan keterikatan kekuatan yang dialami oleh Captain Marvel, Monica Rambeau, dan Miss Marvel. Dan semuanya akan diperlihatkan selama filmnya berlangsung. Monica menjelaskan bahwa fenomena tersebut dimulai setelah dia mengakses jump point dan perpindahan lokasi ini bisa terjadi kapan saja setiap karakter tersebut menggunakan kekuatan mereka. Sepertinya, sifat teleportasi dari jump point ini menjadi alasan utama mengapa ketiga karakter tersebut bisa berpindah tempat. Alasan pasti kenapa Carol, Monica, dan Kamala bisa saling terkoneksi masih harus kita lihat karena ketika filmnya sudah tayang nanti, pasti akan dijelaskan di sana. Satu yang kita sadari, cuplikan ketiga karakter yang bertukar tempat ini pasti akan mengarah pada interaksi tidak terduga antara ketiganya dan menampilkan urutan adegan pertarungan yang unik. Jika mereka cerdas, mereka bisa memposisikan lokasi masing-masing dan bertukar tempat untuk mengejutkan musuh mereka. Senang ketika melihat sekelompok karakter pendukung dari MCU yang sebelumnya sempat diperlihatkan, sekarang kembali dimunculkan dalam film The Marvels. Ya, keluarga Kamala kembali ditampilkan, dan ini sekaligus menandakan bahwa mereka resmi menjadi bagian dalam alur cerita film sequel Captain Marvel tersebut. Cuplikan ini menampilkan Pak Yusuf selaku ayah Kamala, Muniba selaku ibunya, dan ada Amir yang merupakan kakak laki-lakinya. Semuanya kembali dihadirkan untuk mengulangi peran mereka masing-masing. Keterlibatan keluarga Kamala ini seakan menjadi hal yang wajib karena jika kita melihat serialnya, kita pasti sadar keluarga tersebut adalah faktor utama yang membentuk kepribadian Kamala. Dimulai dari dia yang dilarang untuk melakukan hal-hal di luar kaidah Islam, hingga sampai keluarga ini bisa menerima dan mendukungnya sebagai seorang pahlawan. Dalam adegan tersebut, terlihat Nick Fury yang ditemani Monica. Secara ramah keduanya mendatangi rumah Kamala untuk menanyakan beberapa informasi penting yang mereka butuhkan. Kemungkinan Nick Fury sudah menyelidiki Kamala sebelum fase 5 dimulai. Ini dikarenakan ketika mendatangi gadis itu, Nick Fury terlihat memegang tablet yang berisikan rekam jejak dan profil lengkap dari Kamala.
Atau bisa juga Nick Fury mengumpulkan sedikit informasi di awal film, tepat setelah interaksi pertamanya dengan Kamala. Fury juga bisa mendapatkan informasi mengenai Kamala dari The Odyssey karena sebelumnya mereka sempat berkonfrontasi dengan remaja tersebut. Nah, jika dalam adegan pasca kredit Iron Man pertama, Nick Fury sempat mengatakan tentang mutan, as if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough. Dan adegan itu harus dihapus karena permasalahan lisensi. Sekarang Nick Fury bisa mengatakan mutan ribuan kali, mengingat sudah dikonfirmasi bahwa Kamala Khan versi MCU adalah seorang mutan.